faktor-faktor apa saja Pak yang dapat mempengaruhi seseorang itu dalam melakukan tindakan kekerasan seksual? Bisa dikatakan menyimpang, tetapi ada juga faktor kebiasaan gitu. Nah terus tiba-tiba ada yang nyolek dan itu dianggap biasa, ini kan biasa juga nyolek, tapi langkah-langkahnya remaja itu harusnya seperti apa, bijak menggunakan sosial media, apa yang seharusnya dilakukan atau peran orang tua itu di mana mencegah dan menanggulangi apabila terjadi kekerasan seksual. Anak ini atau mahasiswa atau siswa ini dulu ceria gitu, terus mengalami kayak gitu, itu nanti terus jadi pendiam, menyendiri gitu, ya terus sering tidak masuk tanpa alasan gitu, jadi tidak masuk kuliah, tidak masuk sekolah misalnya kayak gitu, itu ya itu sangat memprihatinkan, nanti tiba-tiba ngilang gitu. Hilang, tidak pernah kelihatan di kampus, banyak yang mata kuliah yang bolos misalnya kayak gitu, sampai ke itu tadi yang cukup memprihatinkan itu percobaan bunuh diri misalnya kayak gitu. Stay tuned on MJ Podcast. Ada ya Pak kasus seperti itu di lingkungan pendidikan Jogja gitu misalnya? Ada dan ya? beberapa waktu yang lalu kan juga muncul di berita ya Mbak. Jadi ada beberapa, memang tidak disebut apakah itu karena korban ini pelecehan seksual, tetapi mental health yang dihadapi oleh generasi sekarang ini juga ya itu menimbulkan dampaknya luar biasa juga gitu. Ada yang terjun dari gedung, dari itu yang betul. Itu sangat itu memprihatinkan sekali. Iya. Kemudian apabila terjadi kita mungkin Pak seorang siswa gitu itu merasakan terjadi kekerasan seksual pada dirinya, itu strategi penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan sekolah itu sendiri bagaimana Pak? Ya, oke. Sebenarnya ini memerlukan pendekatan yang strategis ya Mbak ya. Jadi kalau di UIN Sunan Kalijaga itu di institusi kami ada 2 divisi pencegahan dan divisi penindakan. Jadi pencegahan itu adalah divisi yang dia bersifat prevention, sosialisasi gitu ya. Dan kalau sudah terjadi, nanti masuk ke divisi yang itu tadi penindakan, pendampingan pada korban, misalnya kayak gitu Mbak. Nah, 2 divisi yang pertama tadi pencegahan itu adalah tugas utamanya adalah pertama menimbulkan kesadaran dulu. Kemudian kesadaran apa? Kesadaran untuk yang pertama adalah saling menghormati, respect terhadap orang lain. Nah itu yang harus dibudayakan. Ini tugas dari divisi pencegahan, ya, kesadaran atas itu tadi sexual harassment itu apa, tindakannya apa, dan semua sosialisasi baik pada mahasiswa maupun pada sivitas akademika yang lain, pada dosen itu dilakukan di level itu. Jadi itu nanti ada sosialisasi, ada assessment, dan itu dilakukan secara berkala Mbak. Dilakukan terus nanti di setiap tahun ajaran baru ada mahasiswa baru yang masuk itu kita sosialisasikan. Nanti di menjelang KKN itu juga disosialisasikan. Jadi ada beberapa kali bentuk sosialisasi itu. Gitu. Selain sosialisasi yang konvensional itu yang poster dan sebagainya. Nah, kemudian itu tadi nanti akan ada SOP terkait penanganannya. Misalnya terjadi tindakan atau orang ingin melaporkan kejadian itu gimana itu. Nah, itu tadi disosialisasikan di awal juga tadi. Jadi ketika nanti ada mahasiswa yang menyaksikan, mengalami, itu bisa melapor ke sini loh.
dan itu dijamin kerahasiaannya, didampingi kalau dia korban, ya. Dan kalau itu nanti karena sexual harassment ini kan ini ya Mbak ya, dianggap membawa aib. Biasanya kalau terjadi itu aib institusi, maksud saya, membawa aib institusi. Jadi ketika itu terjadi, itu orang-orang yang menangani institusi ini cenderung untuk menutupi karena dianggap itu tadi tabu, aib, misalnya seperti itu. Jadi itu dibiarkan saja gitu biasanya. Nah ini tidak boleh, ini harus pendidikannya jelas. Makanya ini dibutuhkan tindakan yang sangat komprehensif, strategis, dan terus menerus berkala gitu dari institusi untuk bisa itu tadi, pertama menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan budaya saling menghormati, dan penanganan jika terjadi ini korbannya kayak apa, harus seperti apa, harus melapor kemana, harus didampingi secara psikologis, itu penting sekali. Jadi ya itu tindakannya harus dia banyak level dan harus komprehensif gitu. Baik Pak, tadi kan kita bicara tentang strategi bagaimana penanggulangan kekerasan seksual nggih di lingkungan kampus, dan itu mungkin bisa juga dilakukan di lingkungan sekolah nggih, sama dari tindakan pencegahan dulu, nanti terus penanggulangannya seperti apa. Nah ini apabila sekolah mau bertindak, upaya apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah agar para siswa atau para guru, pokoknya sivitas akademika yang ada di sekolah itu tidak menjadi korban atau pelaku pelecehan seksual. Baik, ya bagus sekali nih pertanyaannya. Pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Ya, karena ini dalam tanda kutip ini adalah kejahatan yang kayak luar biasa juga, tergolong luar biasa, maka penanganannya juga harus luar biasa. Apa yang harus dilakukan sekolah itu, yang pertama adalah ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sekolah harus senantiasa mempromosikan budaya saling menghormati. Jadi egalitarianisme itu harus nggak ada laki perempuan itu harus saling menghormati. Tidak ada yang dia lebih punya privilege misalnya. Jadi itu tidak boleh. Jadi kita punya hak dan kewajiban yang sama, itu harus ditekankan berkali-kali dan berulang-ulang terus, dan setiap waktu juga gitu. Ya, itu yang pertama, kultur saling menghormati harus tercipta. Yang kedua adalah sekolah harus mengajarkan tentang konsen tadi, Mbak. Lembaga harus mengajarkan konsen kepada siswanya. Kesadaran itu konsen tadi itu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan konsen itu dalam relasi sosial itu. Kalau saya tidak menerima itu secara sukarela, apakah itu konsen? Nah, itu harus diajarkan itu. Harus masuk dalam kurikulum. Kalau perlu, penting sekali itu ya. Konsen harus diajarkan ya. Kemudian para guru dan para staf itu harus juga dilatih untuk bisa mengenali, kemudian merespon jika pelecehan terjadi. Jadi semua pihak harus dilibatkan itu. Ya. Tidak boleh acuh gitu ya? Tidak boleh acuh, semua harus terlibat karena semua ikut bertanggung jawab. Jadi staf, guru itu harus dilatih untuk mengenali, untuk merespon pelecehan seksual, ya. Sampai bagaimana nanti cara melaporkan, cara mencatat, cara menangani itu juga harus dilatih. Ya, kalau perlu dibikin divisi, tapi kan itu juga butuh aturan dulu, Mbak, payung hukum kadang-kadang kan seperti itu ya. Nah, kalau saya tidak tahu kalau di tataran sekolah umum ini ya, SMA gitu, tapi kalau di di universitas itu kan jenjangnya dari kementerian sampai senat kan ada aturan-aturan itu ya. Jadi untuk menerbitkan satu SOP penanganan itu jenjangnya cukup panjang prosedurnya ya. Jadi yang
berikutnya adalah mengimplementasikan satu kebijakan atau policy yang kuat untuk pencegahan pelecehan seksual. Betul, ya. Ini prosedur ini harus benar-benar diimplementasikan dengan baik oleh semua kalangan tadi itu. Ya. Terus yang berikutnya adalah itu tadi menyiapkan resource ya untuk konseling, pendampingan. Ya, jadi hotline untuk pengaduan itu harus ada, harus disediakan dan mudah diakses, gitu ya. Ada kapan saja dan mudah diakses. Kemudian lingkungan yang nyaman untuk semua itu harus selalu digalakkan. Jadi harus dipastikan bahwa ini sekolah ini seperti pangkuan ibu, ada jaminan bahwa murid atau siapapun yang ada di lingkungan ini aman. Itu harus penciptaan itu iya betul sekali. Itu harus terus di ini. Terus yang tidak kalah penting adalah mencegah bullying. Karena bullying ini sering kali adalah penyebab dari sexual harassment. Kalau bullying dibiarkan, biasanya terus merembet ke sana. Cikal bakalnya itu di situ, bullying itu. Oke. Ya. Terus yang berikutnya lagi, selanjutnya adalah memberanikan mahasiswa untuk speak up dan melaporkan. Harus berani, ini harus didorong terus bahwa kita punya hak untuk speak up, kita punya hak untuk melaporkan jika terjadi tindak yang itu tadi, sexual harassment tadi itu atau pelecehan seksual. Speak up bukanlah hal yang tabu, speak up bisa menyelamatkan orang lain. Itu kesadaran itu harus dan bisa untuk menghukum pelakunya. Iya, ditanamkan betul ya. Iya, itu harus berani. Berikutnya lagi melibatkan wali murid, Mbak. Jadi orang tua ini harus ada sinergi. Jadi orang tua harus diberi kesadaran bahwa di sekolah itu tidak boleh seperti ini, dengan harapan nanti juga di rumah itu juga dibiasakan seperti itu di lingkungan rumah maksudnya. Karena kan kita itu di ruang kontrol sekolah ya, tetapi itu juga penting sekali. Maka harus wali murid harus dilibatkan. Harus ada komunikasi yang intens tentang hal ini, apalagi nanti ketika sudah jatuh korban. Yaitu kita nggak pengen itu, tetapi nanti kalau sudah ada, karena pasti ini kan kita nggak bisa nih cuman pencegahan aja. Nggak bisa. Jadi ini dua ini harus bersinergi, harus berjalan beriringan. Pencegahan ada, penanganan ada. Apalagi kalau nanti pas kita sudah masuk ke penanganan, itu involvement atau keterlibatan orang tua sangat penting sekali. Betul. Dan yang terakhir adalah semua usaha yang sudah kita lakukan tadi, yang dilakukan oleh sekolah itu harus setiap saat harus di assessment dan diimprove terus, diperbaiki terus. Betul. Jadi disesuaikan juga dengan situasi yang ada pada sekolah. Betul, iya. Makanya harus di-assess ini untuk saat ini gimana nih? Yang kemarin masih efektif tidak? Iya, betul. Begitu. Jadi kemudian apabila Pak ini tidak diharapkan ya, mungkin di sekolah itu sudah ada korban sexual harassment, jadi pelecehan seksual. Sebenarnya itu batasan apa sih yang membuat seseorang itu aku harus lapor, atau mungkin cuma sekedar speak up, atau memang harus membawa ke kasus pidana, atau itu batasannya apa? Kemudian bagaimana cara melaporkannya? Apakah memang apabila misal saya seorang siswa gitu, saya merasa bahwa saya mendapatkan sexual harassment, terus apa sih? Mungkin di satu sisi mau lapor ke orang tua takut, mau lapor ke guru juga takut. Yang harus dilakukan apa sih sebenarnya? Yang pertama kali dilakukan, otomatis
tadi kan ada Bapak menyinggung soal concern itu ya, apalagi nilai di keluarga dan sekolah kan mungkin berbeda. Bahwa ya mungkin di keluarga itu dianggap biasa saja, tapi di sekolah itu dianggap tidak pantas, mungkin seperti itu. Dan tapi aku nggak nyaman nih, gini, apa yang harus dilakukan seorang korban apabila itu terjadi gitu Pak? Ya, baik sekali pertanyaannya. Pertama yang dilakukan, jadi misalnya ukurannya itu adalah konsen tadi itu. Iya. Ukurannya adalah konsen. Ketika kita merasa tidak nyaman, sekecil apapun perbuatan itu, kita bisa speak up. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah mencari orang yang kita percayai, ya, yang kita bisa ceritakan itu. Ini penting. Jangan di spill di medsos dulu. Oh iya betul sekali. Ya, jangan langsung gitu. Rekam posting gitu ya sekarang budayanya. Kalaupun ada bukti itu jangan di posting dulu ya. Nanti bisa diadukan dulu ke kalau bisa ke orang tua atau ke sahabat dulu, atau kalau kepengin yang lebih yang lebih tenaga profesional itu bisa ke kayak lembaga-lembaga Rifka Anissa itu ya yang menangani itu ada lembaga itu di Jogja juga, itu maju sekali. Kita bisa melapor ke sana gitu. Tapi juga ada nanti misalnya gini, ketika itu berlangsung ya. Nah, speak up itu kita bisa langsung ngomong ke orang yang melakukan tadi itu hal yang pertama bisa dilakukan itu. Seumpama dia tidak punya keberanian gitu Pak, kadang kan mungkin keberanian seseorang berbeda-beda. Iya, gitu. nah itu kalau sudah nggak berani itu tadi, kita mengadukan dulu ke itu tadi orang yang bisa kita percaya, tapi jangan keburu di-spill di medsos dulu. Betul. Ya itu penanganannya harus hati-hati gitu ya. Dan akan baik sekali kalau itu tadi sekolah punya lembaga aduan. Nah, ini akan bagus sekali. Mungkin kalau di sekolah bisa ke guru BK sebagai konselor gitu, atau wali kelas, mungkin seperti itu ya. Jadi apabila terjadi itu pada siswa juga, atau mungkin guru atau siapapun lah yang mengalami itu harus berani, yang kalaupun tidak speak up itu ya mengadu dulu ke siapa begitu. Iya, betul. Nah, ini catatan yang penting ini. Kalau guru BK ini memang sekarang perannya ini sangat vital sekali ya. Jadi kalau saya harapkan ini paradigmanya sudah agak berubah guru BK. Kalau guru BK kan dulu ditakuti nih sama siswa ini. Pokoknya kalau sudah dipanggil di ruang BK itu nanti ada stigma yang wah ini pasti nakal lah, bermasalah dan sebagainya ya. Nah, perlu dipromosikan, disosialisasikan bahwa BK ini adalah salah satu pintu yang bersahabat untuk semua siswa gitu. Dan para guru BK ini juga sebaiknya punya kesadaran itu tadi. Jangan sampai sudah mengadu malah cuman gitu aja kok gitu. Masa kamu gitu aja marah misalnya kayak gitu. Berarti ini benar-benar memerlukan keterlibatan semua. Betul. Satu pandangan, maksudnya semua harus paham gitu ya Pak ya, dari mulai guru, siswa, bahkan mungkin sampai ke karyawan-karyawan itu juga perlu disadarkan gitu. Jadi kalau kami itu sosialisasinya itu sampai ke cleaning service. Karena siapapun pasti itu akan bisa jadi korbannya. Iya, betul. Korban dan pelaku sebenarnya. Iya, betul. Sekali untuk pencegahan. Jadi, lembaga-lembaga di Jogja itu Pak, kalau misal kita mungkin siswa kan tidak hanya di lingkungan sekolah saja aktivitasnya, tapi dia sebagai siswa juga mungkin bisa terkena atau menjadi korban pelecehan seksual mungkin di luar sekolah gitu Pak. Meskipun kita sekarang lagi sedang membicarakan di lingkungan sekolah. Apabila di luar sekolah itu kemana sih Pak bisa mengadu selain ke lembaga tadi Rifka Anissa, kemudian kemana lagi? Ke lembaga bantuan hukum bisa, LBH Jogja juga bisa. Saya kira dua itu sangat baik sekali dalam menangani itu. Dan pendampingan. Iya, pendampingan itu baik sekali itu. Mereka sangat komprehensif dan sangat helpful. Sangat helpful sekali terhadap ini siapapun yang melapor itu. Baik dia menjadi korban ataupun yang menyaksikan. Itu bisa ke sana.
menyinggung soal media sosial tadi ya Pak ya. Karena kadang-kadang kan anak-anak juga anak remaja itu sangat aktif menggunakan media sosial. Nah, dalam hubungannya dengan sexual harassment ini, apa sih yang seharusnya mereka lakukan? Sebaiknya mereka lakukan itu apa? Iya. Yang pertama adalah literasi, tentu saja ya. Nah, karena juga pelecehan juga bisa sampai ke sana, bisa sampai ke cyberbullying, cyber harassment juga bisa ya. Itu termasuk pelecehan seksual juga ya Pak? Betul, Misal ada seseorang anak remaja posting dia sedang menyanyi gitu, terus ada orang iseng komen tentang menyinggung tentang mungkin salah satu anggota tubuhnya begitu, dan dia merasa tidak nyaman, apakah itu bisa dikategorikan sebagai sexual harassment? Bisa sekali. Iya. Jadi cyberbullying ini sekarang marak sekali itu. Kemudian cyber harassment, jadi dalam bentuk digital gitu. Iya. Dengan mengirim joke yang gambar dan sebagainya, foto-foto yang tidak diinginkan gitu ya. Misal mungkin ini saya agak tergelitik karena mungkin remaja kan mereka punya pacar gitu ya. Itu dilakukan oleh pacar sendiri dan dia merasa tidak nyaman, itu juga termasuk pelecehan seksual. Itu tadi, tidak nyaman itu adalah konsen tadi itu. Iya. Itu bisa masuk itu. Oke. Bisa masuk. Termasuk ke toxic relationship juga nanti ya, pengembangannya bisa ke situ ya Pak ya, karena mungkin ada salah satu dari mereka yang suka mengirim gambar, karena kan anak remaja kan ada romantika yang membumbui hubungan pertemanannya mereka dan gitu. Kadang-kadang seperti itu juga sampai membawa sampai ke pemerkosaan, karena berawal dari situ, dari pacaran. Apabila concern itu tidak muncul pada saat awal gitu ya. Baik, tadi kita sudah menyinggung soal sosial media yang bisa digunakan oleh remaja, kemudian dampaknya seperti apa, langkah-langkahnya remaja itu harusnya seperti apa, bijak menggunakan sosial media dalam hubungannya dengan pelecehan seksual ini ya Pak. Sekarang kita masuk ke orang tua, karena mungkin yang menonton podcast ini bukan cuma sekedar siswa saja, tapi masyarakat dan para orang tua juga menyaksikan podcast ini. Apa yang seharusnya dilakukan atau peran orang tua itu di mana dalam mencegah dan menanggulangi apabila terjadi kekerasan seksual? Iya, terima kasih. Peran orang tua terhadap kekerasan seksual ini sangat penting sekali, sangat krusial sekali, karena prinsip dasarnya adalah pendidikan selalu mulai dari rumah. Selalu mulai di rumah. Kuncinya adalah pertama yang harus punya literasi seksual orang tua dulu. Orang tua juga harus update terhadap perkembangan seksualitas, baik itu dalam skala sosial, budaya maupun dalam skala si anak itu tadi. Jadi mulai kecil misalnya sudah ada pendidikan, kalau anak-anak yang TK sekarang pokoknya nggak boleh selain ibu, nggak boleh ada orang lain yang menyentuh bagian ini. Itu mulai dari situ ya, itu terus semakin dewasa juga nanti akan semakin berubah, tapi itu harus selalu ditekankan gitu ya. Konsen itu penting sekali, para orang tua ini perlu belajar tentang ini tadi, konsen. Pokoknya kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu harus speak up, itu harus didorong terus. Jadi dalam keluarga. Betul sekali, itu harus didorong terus, baik oleh bapak maupun ibu. Ya, kalau bapak ke putranya biasanya, nanti kalau ibu ke putrinya misalnya, seperti itu. Itu hal-hal yang bisa dilakukan. Selain komunikasi orang tua anak yang harus terjalin dengan baik gitu. Karena misalnya di SMA ini kan sudah sebentar lagi kalau sudah mau masuk di perguruan tinggi, mahasiswa itu kan sudah maha, bukan siswa lagi. Artinya SMA ini sebenarnya adalah masa transisi di mana teenager menjadi adult, kira-kira seperti itu. Nanti sudah jadi mahasiswa, siswa yang maha. Nah, ini transisinya ini juga akan mempengaruhi pola komunikasi orang tua dan anak. Jadi meskipun ada peribahasa bilang bahwa anak itu mau sampai setua apapun, nanti orang tuanya pasti memperlakukan dia seperti
anak yang masih kecil misalnya kan ada itu ada game seperti itu ya Mbak. Nah ini orang tua harus sadar bahwa cara berkomunikasi anak ini sekarang sudah berbeda, bahwa jiwa zaman yang ada sekarang ini sudah beda dengan kita, maka orang tua harus bisa menyesuaikan itu. Jangan mengharapkan itu yang muncul dari anak, tapi orang tua yang harus aktif menjalin komunikasi yang baik tadi. Iya, dan harus upgrade ilmu juga ya Pak ya. Betul. Tentang Betul. literasi. Betul seperti sekali. itu. Tapi kan juga sekarang apa-apa sudah ada di telapak tangan kita. Kita Iya. bisa nyari informasi apapun itu. Betul sekali. Oke. Terima kasih banyak Pak Daniel atas ngobrolnya siang hari ini. Mungkin ada closing statement ini buat Sobat Muda Wijaya semua yang ada di sini. Bagaimana? Iya, untuk adik-adik Muda Wijaya, saya dulu alumni di SMA ini, satu pesan saya, harus berani mengambil sikap, harus berani speak up, dan yang terakhir harus berani bertanggung jawab. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Daniel atas perbincangan siang hari ini yang sangat penting dan sangat membuka wawasan kita tentang apa itu pelecehan seksual dan bagaimana cara penanggulangannya. Oke, kita mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak yang lebih enak lagi, bisa ngobrol lebih panjang lagi. Oke, terima kasih. Baik Sobat Muda Wijaya semua, kita ketemu lagi di 6C Podcast dalam edisi-edisi berikutnya. Salam. Stay tuned on 6C